Kona yang satu ini cuma beda 15 juta dibanding tipe tertinggi, tapi range-nya nambah 101 km. Pilih yang mana ya? Kuncinya seperti ini, tombol lock, terus unlock, ini untuk starter mesin, ini untuk buka bagasi belakang. Dan pada saat dipencet unlock kayak gini, lihat ya teman-teman ya, lampunya tuh otomatis langsung nyala. Tuh, sudah LED semua termasuk DRL, sudah ada kamera 360, dan ini ada tempat casnya di sebelah sini, sudah support fast charging juga sampai dengan 350 kW ya kan. Dan salah satu kelebihan kalau misalkan tempat charger di depan, kenapa? Itu lebih nyaman gitu loh. Jadi lebih praktis kalau tempat charger di sini. Jadi parkir dengan aman dan nyaman. Tapi salah satu kelemahannya katanya adalah kalau misalkan terjadi accident ini lebih penyok. Tapi harusnya sih lebih minim ya. Kenapa? Karena Hyundai ini sudah dilengkapi dengan fitur Smart Sense tuh di kaca depan ya. Jadi kayak ada forward collision avoidance assist, lane keeping assist, lane following itu sudah lengkap semua. Jadi benar-benar cuma beda 15 juta sama yang signature long range, tapi range-nya nambah 101 km. Yes or no? Kalian lebih pilih yang mana? Yang standar range atau long range? Coba komen. Nah, bedanya lagi apa Mas Teguh? Selain kapasitas baterai juga, tentunya tenaganya juga beda. Jadi kalau yang standar range ini, itu tenaganya 156. Sedangkan kalau yang versi long range itu 217. Torsi sama 255 juga. Dan keduanya juga sama-sama sudah ada nih bagasi depan nih. Bisa kan mau nyimpan laptop atau apa segala macam, nggak perlu takut ya. Ini aman. Bisa taruh di sini. Sudah sama-sama dilengkapi dengan pegas hidrolik, sudah dapat peredam juga. Tapi namanya memang mobil listrik ya, tapi tetap memerlukan aki. Terus kayak misalkan pengisian cairan-cairan, wiper, segala macam tetap ada. Gitu loh. Gimana? Kalau kalian itu sudah mulai pede nggak sih beli mobil listrik? Karena menurut gue Hyundai itu yang pertama-tama menggaungkan atau kampanye mobil listrik. Akhirnya brand-brand China berdatangan. Makanya kayak kemarin suka pada komen, wah bukan karena Hyundai juga ada kesalahan, tapi Hyundai lah yang pertama kali memperkenalkan mobil listrik. Bener kan? Panjangnya itu 4355, wheelbase-nya 2660. Beda lagi di mana Mas Teguh? Beda lagi tuh di velg. Velgnya beda. Ini ringnya 17, sedangkan yang signature long range itu ringnya 19. Terus ini matchingnya juga beda kan motifnya. Tapi jujur gue lebih suka yang ini sih sebenarnya. Lebih suka yang ini. Terus udah dilengkapi dengan TPMS juga sama. Terus kalau teman-teman perhatiin kayak arc wheel-nya di sini banyak tarikan garis yang dari depan lampu depan tuh nyambung ke samping sini kan. Dan black glossy dia tidak ada kayak set cladding kayak bahan dop gitu, nggak ada. Parkir sensor juga ada sebelah sini. Sini sudah ada kamera 360 juga. Blind spot yang tempat seperti tadi saya mention, dia sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense yang cukup lengkap. Handle-nya dia warna body, ada smart entry juga. Terus ini ada satin chrome yang memanjang dari sini sampai ke belakang. Sudah dikasih roof rail juga. Tentunya remnya juga nggak pelit ya, sudah dikasih rem depan belakang cakram, rem ABS, ABD, B8 juga sudah ada semua. Tapi yang perlu jadi catatan menurut gue ya, pada saat gue test drive untuk pakai Kona ini tuh memang dia nggak terlalu ngagetin. Jadi cocok banget buat kalian yang berkendara mungkin kayak baru beralih dari mesin bensin ke sini, ini nggak ngagetin. Tapi remnya menurut gue cukup smooth jika dibandingin sama brand-brand China pada umumnya. Jangan salah fokus ya, kuncinya banyak banget ya. Saya mau kasih lihat beberapa fitur unik ya. Jadi si Kona ini sudah dilengkapi dengan fitur Smart Tailgate even tipe standar range. Jadi kalau kalian mendekat nanti dia akan ngebuka sendiri kalau diaktifkan. Dan artinya sudah shark fin, spoiler, head mounted lamp, defogger. Terus yang cakep tuh ini, tuh dia lampunya tuh nyala. Cakep banget kan, kalau dari jauh malam-malam tuh cakep banget. Emblem Kona ini dibikin kayak satin chrome elektrik. Nih sensor juga ada, lampu belakangnya tuh sudah jadi ikonik dia banget ya. Terus sudah ada rear safety alert, jadi kalau pas mundur ada mobil motor yang lalu bisa ngerem sendiri. Ban serep biasanya tuh gak ada guys, karena mobil listrik tuh biasanya nggak dikasih ban serep. Atau kalian bisa buka dari sini juga nih, dari remote bisa ngebuka juga. Ya kan, tuh. Tapi kalau ditahan dia akan berhenti. Ada separatornya, bagasinya menurut gue cukup gede, 466 liter. Kalau misalnya dilipat semua tuh bisa 1300. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup ya. Dan ini sudah dapat tire kit repairment ya di sini. Di sini ada subwoofer juga, ada hook juga seperti ini.
Jadi buat teman-teman yang sudah mulai pede beli mobil listrik, menurut gua adalah Kona ini jadi salah satu solusi atau bisa jadi option. Misalkan kalau kalian beli Ioniq tuh kurang tinggi, ini bisa banget karena fiturnya bahkan hampir sama dengan Ioniq. Dan di sini ini tuh kayak fog lamp ya. Tapi biasanya fog lamp itu kan nggak dikasih kayak merah-merah ya. Tapi memang ini bisa diaktifkan dari tuas sebelah kanan. Nah, mobil di samping Vindra ini Hyundai Kona Signature Long Range bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 80 jutaan aja atau angsuran mulai dari 7 jutaan aja. Bagi Bapak dan Ibu yang kemarin sempat tertinggal promo diskon akhir tahun Hyundai, tidak perlu khawatir karena untuk promonya kita perpanjang sampai di bulan Januari ini. Awal tahun 2025 ini Hyundai sedang ada promo menarik dari bunga 0%, opsi pembayaran 50-50, balloon payment, tenor sampai 8 tahun, 6 tahun, 5 tahun, pembayaran syariah. Bapak dan Ibu konsultasikan aja di Hyundai Bintaro dengan Vindra ya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk trade-in mobil lamanya ke mobil baru Hyundai, konsultasi untuk permasalahan cicilan atau angsuran, servis kendaraan Hyundai, atau untuk memperpanjang asuransi kendaraan Hyundai-nya, bisa langsung datang aja ke Hyundai Bintaro atau menghubungi Vindra di nomor telepon yang ada di bawah ini 081 333 999 141. Vindra tunggu kedatangannya ya di Hyundai Bintaro. Terima kasih. Jadi kalau dari dalam sini saya hampir nggak bisa bedain ya, sekilas ya serupa tapi nggak sama-sama kayak Tucson sama kayak Santa Fe juga. Nah kalau Tucson itu kan panoramanya gede banget, ini dikasih sunroof, bisa dibuka soalnya, cukup lah ya, memang nggak segede kayak Ioniq. Mungkin jadi pembeda biar kalian kalau cari panoramik gede mobil listrik cari ke Ioniq, menurut gue sih kayak gitu ya. Terus di sini beneran sekilas serupa tapi nggak sama-sama Tucson. Karena Tucson yang mirip ini atau memang ini yang mirip Tucson, gue juga nggak tahu sih. Tapi kalau di luar negeri kan duluan sih Tucson ya. Dan sini logo Hyundai-nya sudah dirubah, jarak kepala juga cukup oke, jok udah kulit semua, sudah electric seat kiri dan kanan. Ini beneran berasa lega banget. Tapi memang kalau untuk baris kedua memang nggak senyaman Ioniq ya. Kalau Ioniq tuh bisa cocok buat nyetir sendiri maupun duduk sebagai penumpang. Jadi kayak gitu sih. Jadi buat di sini jarak untuk kayak misalnya pilar A-nya itu juga ini agak gede, tapi kalian bakal kebantu dong dengan fitur Hyundai Smart Sense-nya. Punya mobil ini tuh terhindar dari tabrak depan karena dia bisa ngerem sendiri, termasuk pada saat mundur juga ada semua sih. Dan setirnya juga sudah tilt teleskopik, lebih ergonomis, safety beltnya juga ada adjuster juga sih. Jadi untuk berkendara ini menurut gua juga cukup nyaman. Speaker Bose-nya dulu ya, apakah lebih bagus dibandingin kereta? Apakah lebih bagus dibanding Stargazer atau Tucson? Kita tes dulu. Menurut gue sih beda, sama kayak Stargazer, sama kereta beda. Tapi kalau misalkan ini lebih mirip-mirip mungkin sama kayak Tucson sih, yang udah pernah gue review sebelumnya. Jadi kekedapan kabinnya cukup oke, apalagi ini mobil listrik. Kalau mobil listrik enaknya adalah kedap banget. Ini mesinnya tuh lagi nyala, tapi ini kedap banget. Dan mungkin kalau kalian itu lagi di rumah mati lampu, ini bisa jadi power bank berjalan karena sudah ada dengan V2L, baik di luar maupun di bagian dalam sini. Misalkan kalian mau catok rambut atau buat nyalain laptop itu bisa banget, terutama buat konten kreator yang aduh mau render dan segala macam, bisa colok dari sebelah situ. Jadi di sini mereka tuh nyebutnya curve integrated display, atau biasa gue nyebutnya apa dong ya, panoramic ya, panoramic curve. Agak unik sih ya, integrated lah. Integrated kenapa? Karena dia nyambung, jadi dari entertainment sama Metacast tuh nyambung, terus bentuknya melengkung begitu ya. Ini tampilannya. Karena kenapa ada maps juga nih di sini. Dia tuh ada menu maps atau bisa langsung nyambung ke Android Auto. Jadi di sini pun juga ada maps-nya nih. Jadi kayak mirip-mirip mobil China. Terus ada shortcut untuk kameranya nih. Saya sekalian kasih lihat nih kamera 360-nya. Ya better than mobil Jepang pada umumnya.
Tapi menurut gue ya, kayak lebih bening mobil Cina nggak sih? Nggak tahu. Tapi ini better lah dibanding mobil Jepang yang biasa gue review sih. Cukup oke sih. Balik lagi ke home, tampilannya nanti kayak gini. Ada arah kiblat, mobil ini Islamic banget. Ada Android Auto, memo suara, cuaca, dan ini ada setelan, kalender, mode vale, diagnosis kendaraan, panduan daring. Yang menarik ini, kita setelan nih. Teman-teman lihat ada kendaraan EV. Nah ini EV-nya. Dan ini kalian bisa atur, nih bisa atur semua. Smart regeneration juga kalian bisa atur, mau diselarasi cepat atau enggak. Peringatan suara saat pengisian daya juga ada. Plug and charge juga ada nih. Jadi cukup lengkap. Terus di sini ada navigasi, maps yang tadi saya bilang. Tuh. Ada koneksi perangkat, tata letak, layar, tombol, semuanya segala macam. Tapi yang paling banyak di sini di kendaraan. Ini ada bantuan pengemudi, ini cukup lengkap banget. Jadi ada kenyamanan berkendara, smart cruise control. Terus ada lagi driving safety-nya itu banyak. Forward safety, lane safety, blind spot, ya kan. Safe exit juga ada. Terus driver attention warning, kalau misalkan ngebaca ngantuk ada peringatan. Gambar kopi biasanya. Parking safety-nya juga ada nih. Surround view monitor, parking distance warning, rear safety, rear cross traffic safety. Jadi kalau pas mundur ada mobil motor lewat dia akan ada peringatan. Cukup banyak kan. Mode berkendara, ada suhu, lampu, ya kan. Ambient light ya, saya mau kasih lihat ada berapa warna sih. Coba saya lihat ya, warnanya kayak gini tuh. Bisa berubah-ubah, tuh. Wih, cakep ya. Ini ikut mobil Cina atau mobil Cina ikut ini sih sebenarnya. Tuh tautan mode berkendara, pintu kalian bisa atur. Yang ini power tailgate tadi saya cerita. Jadi ada smart tailgate, kalau kalian dekat dia akan ngebuka sendiri tuh. Menarik kan, tuh. Terus ada kenyamanan juga. Rear occupant alert, sistem pengisian dari kabel, wiper belakang otomatis. Jadi kalau pada saat masuk gigi R, ini otomatis wiper akan otomatis langsung menyala sih. Ini nggak bakal habis kalau gue review satu-satu. Mendingan kalian test drive. Jadi di sini ada tombol fisik ya. Ini volume, ini menarik ya. Jadi meskipun canggih, dia tidak menghilangkan tombol fisik. Home, map, search, media, hazard, sick track, setup, ya kan. AC-nya juga menarik karena dia sudah dual zone. Jadi minimum itu 17 derajat, maksimum itu maksimum 27 derajat ya. Tapi kalau misalnya kalian mau synchronize bisa nih, pencet synchronize. Terus ada defogger depan, defogger belakang, ini sirkulasi udara dalam, driver only kalau kalian mau ngirit kan. Ini mau dibikin otomatis tuh, high, medium atau low. Kayak gitu ya. Nah kegedean nih, kecilin dari sini juga. Terus di sini ada wireless charger nih teman-teman. Ini ada wireless charger otomatis langsung nge-charge. Ini ada tuh power outlet, dan ini ada kabel port type C. Ini ada port type C yang kalian bisa pilih mau ngecas doang atau ngecas sekaligus sebagai kabel data atau yang ini USB misalkan kayak gitu ya. Terus di sini ada lagi untuk penghangat dan pendingin. Cukup lengkap gak sih tuh? Ini pendinginnya level 3, penghangat juga level 3, auto hold. Ini shortcut kamera mundur. Ini matiin parking sensor. Ini drive mode-nya kalian bisa pilih-pilih putar-putar, eco, normal, sport, dan snow. Mana ada snow sih di Indonesia. Mungkin snow tuh mungkin kalau pas hujan kali ya, mungkin kayak gitu. Dan di sini ada tempat cup holder. Dapat 2. Sayangnya dia tidak ada blower AC-nya. Itu doang sih catatannya. Sebelah sini ada lampu interior, sudah LED. Sun visor juga kanan kiri sudah ada kaca, dan ada lampunya juga nih teman-teman. Ya kan? Tuh. Ada kaca yang manual. Kalau ditutup lampunya otomatis mati. Nah, kalau spion dalam di sini ini harusnya sih sudah auto dimming ya kalau bentuk kayak gini. Dan tentunya sudah dilengkapi dengan handy smart yang cukup lengkap ya. Stereo udah kulit seperti yang tadi saya bilang, logo Yane itu berubah jadi logo Morse. Membentuk katanya itu artinya huruf H kan. Terus di sini ada pengaturan kayak cruise control, lane keeping assist, lane following. Ini untuk pengaturan tampilannya ada di sini nih teman-teman ya. Tuh. Tampilannya ada di sini semua. Nah, kalau untuk pengaturan mobilnya tuh ada di dalam head unit. Dan di sini untuk mode dari si head unitnya dari sini semua. Ini volume, ini shortcut, dan ini ada regenerative braking. Tuas persneling letaknya di sini. Untuk pindah-pindah tinggal diputar atas bawah kayak gini-gini. Tuh. Ya kan? Ini ada tuas lampu yang ada indikator. Termasuk wipernya juga sudah otomatis. Tuh. Nyala apa enggak? Itu ada indikatornya semua. Dari sini. Tampilan meter cluster bisa berubah-ubah tergantung settingan drive mode-nya nih. Ini berubah sport, snow, eco, normal. Uniknya dia tuh digital tapi menampilkan
analog gitu, animasi ya. Kiri kecepatan maksimum 220, berarti dia di ini ya, di limit ya. Dan untuk yang standar range ini tenaganya kan lebih kecil ya, 156, sedangkan yang long range 217, lebih gede ya. Tentunya juga ini lebih lemot ya, rada lemot lah ibaratnya, nggak sekencang yang long range. Sebelah kanan ada untuk kayak charge powernya ya kan. Terus ada informasi suhu, terus range-nya tinggal 260, baterainya 87%, cukup lengkap. Kalau kalian mau merubah-rubah tampilan tinggal berubah dari sini. Di sini keterangannya tuh ada tuh. Terpakai 222 kWh untuk 100 km. Ya, menurut pengalaman gue sih sebenarnya mobil listrik ini 1 kWh itu bisa jalan sekitar 8 sampai 9 km. Kalau dirupiahin bener-bener cuman 1 km itu cuman 200 apa 300 perak. Murah banget kan. Itu yang selalu gue bilang. Ini ada informasi TPMS semua ada di sini. Jadi gambarnya gini loh, kalau mobil ini bisa jalan 448, terus baterainya kan sekitar 48 ya, 48 kWh. Berarti 1 kWh itu bisa jalan sekitar 9 km. Anggap deh 9 kilo. Sedangkan di SPKLU 1 kWh itu 2500 dibagi 9. Tuh. 277 perak loh 1 km. Irit banget kan. Bayangin kalau mobil kalian mobil listrik, mobil bensin gitu maksudnya ya. BBM katakanlah pakai Pertamax 12.000, 1 liter bisa jalan 10 kilo ya kan. Berarti kalian itu menghabiskan sekitar 1.200 per kilometer. 1.200 dibagi 277. Berarti kalian kalau pakai mobil listrik ini lebih irit sekitar 4 kali lipat. Inilah yang selalu gue gangguan. Cuman memang investasinya di awal. Tapi kan kayak SNK kan murah, bebas ganjil genap. Kalian nggak perlu pusing. Terus ini benar-benar bisa jadi sumber listrik berjalan. Yang tadi saya bilang, ini ada power outlet karena V2L. Jadi di luar juga bisa, di sini juga bisa. Misalnya kayak gue nih, gue kan sering ya kalau kejar-kejaran sama konten harus ekspor, harus render, itu kan harus colok listrik. Ini bisa banget. Atau buat kalian cewek-cewek yang suka dandan smoothing atau rebonding ya, bisa catokan, bisa colok di sini. Atau mau nyalain lagi piknik ya, bisa buat nyalain blender atau rice cooker, bisa maksimum 3000 watt. Menarik kan? Terus di sini ada armrest, bisa dibikin cup holder. Ini Isofix juga sudah ada, cuma bedanya ini nggak bisa di oh, ada 2 tahap nih. Jadi ini paling tegaknya, beda tipis nih. Ini paling tegak beda tipis. Kalau misalkan dibikin paling rebah kayak gini. Nah. Dan ini sudah ada save exit. Misalnya kalian buka pintu gini, ada mobil motor yang lewat, dia nanti ada warningnya di sebelah situ. Jadi mencegah penumpang di sini ketabrak gitu loh. Ya ini sudah safety banget. Mobil ini tuh menurut gua cukup bawel buat kalian untuk menjaga keamanan. Dan di sini ada hand grip kiri dan kanan, ada lampu interior. Cuma memang untuk sunroofnya itu memang kecil, nggak segede kayak Ioniq, nggak segede kayak Hyundai Tucson. Di sini ada blower AC, port Type-C letaknya di sebelah bawah sini, seat bucket, dan karena ini memang ditujukan untuk platformnya memang untuk mobil listrik, jadi di sini dibikin rata lantai banget sih, enak buat geser-geser. Jadi gimana teman-teman? Tapi kalau misalkan ini beda 15 juta ke long range, mendingan kalian ambil long range kalau saran gue sih, biar nggak tanggung. Banyak nggak sih mas yang ambil tipe ini? Jujur aja mas, dengan selisih harga 15 juta, menurut Vindra itu worth it Bapak dan Ibu upgrade ke tipe Signature Long Range yang di belakang Vindra ini. Ini belakang ini ya? Dengan selisih 15 juta, sehabis itu dengan range yang lebih panjang, menurut saya lebih worth it untuk upgrade ke Signature Long Range. Jadi cuma beda 15 juta, itu range-nya nambah sekitar 101 km. Udah gitu, semua fitur sama persis ya. Palingan kayak beda, ini velgnya ring 17, yang itu ringnya 19 ya kan. Jadi lebih gede. Terus fiturnya yang lain sama persis sih. Jadi pesan gue sih cuma satu, kalau cari mobil tuh harus apa nih mas? Harus datang dulu ke Hyundai Bintaro dan kita test drive unitnya langsung. Jadi Bapak dan Ibu ada pengalaman test drive unitnya. Dan di samping itu unit test drive-nya ini banyak berbagai macam varian.
Datang dulu aja ke Hyundai Bintaro, bertemu dengan Vindra. Ditunggu kedatangannya ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu belum nonton video yang lain, kayak misalkan ada review Tucson, Palisade, terus beberapa Stargazer sama kereta, nonton dulu. Linknya mungkin nanti saya taruh atas, kalau nggak taruh bawah. Ya pesanku cuma satu, datang, lihat unit, dan test drive, biar nggak beli kucing dalam karung ya Mas ya? Betul. Next, pengen dibuatin video apa, tinggal komen aja. Jangan lupa subscribe. Nanti kalau misalkan tektokan sama Mas Vindra, nomor yang first saya taruh di layar, kalau nggak pin komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.